Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Nadia Putri, nomor BP 17 10 11 52 610636. Saya berasal dari kelas SI 12. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang implementasi sistem. Implementasi sistem yaitu salah satu tahap dari perkembangan sistem informasi yang memiliki tujuan yaitu mempersiapkan suatu sistem informasi agar siap untuk digunakan dan dioperasikan. Terdapat beberapa tahap implementasi sistem, yaitu yang pertama membuat rencana implementasi. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan anggaran biaya. Menentukan anggaran biaya segala hal yang nantinya akan diperlukan saat implementasi dianggarkan dan disusun dalam catatan anggaran biaya. Misalnya semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan implementasi perlu dicatat, di mana anggaran biaya ini berfungsi untuk sebagai pengendali atau kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan. Misalnya anggaran biaya ini misalnya berapa biaya yang akan dikeluarkan, apakah melebihi atau kekurangan, dan supaya tidak adanya kesalah hitungan serta keliruan dan yang membuat satu perusahaan itu rugi. Jadi harus benar-benar teliti dan mencatat semua anggaran biaya yang dikeluarkan pada saat implementasi sistem. Yang berikutnya pengaturan waktu atau penjadwalan, mengatur waktu penjadwalan yang melakukan kegiatan implementasi perlu diatur dalam bentuk schedule waktu atau penjadwalan. Misalnya kegiatan pertama dilakukan dalam berapa minggu, 3 minggu sekali dalam 1 bulan. Misalnya kegiatan pertama dilakukan dari bulan Januari sampai Maret, dilakukan pada masing-masing bulan tersebut dilakukan selama 1 minggu atau 2 minggu, dan begitu pula seterusnya. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan implementasi. Kegiatan implementasi dilakukan dengan dasar kegiatan direncanakan dalam rencana implementasi. Pemilihan personil internal yaitu karyawan dalam perusahaan yang diprioritaskan, eksternal karyawan dari luar perusahaan. Melakukan pelatihan untuk personil operasi pendidikan untuk memakai informasi. Ada beberapa pendekatan di dalam pelatihan atau pendidikan. Yang pertama yaitu ceramah atau seminar, memberikan kepada banyak orang. Misalnya ceramah ini kalau ceramah ini sifatnya mengungkapkan hal yang sudah diterima atau umum. Sedangkan seminar yaitu memberikan suatu gambaran atau motivasi pembahasan yang untuk mencari titik kebenaran serta memberikan motivasi bagaimana tentang dunia pekerjaan pada semua orang. Yang kedua, pelatihan prosedural, menyelesaikan prosedur satu tertulis yang diselesaikan. Pelatihan ini menyediakan masing-masing personil atau prosedur tertulis yang menjelaskan kegiatan personil tersebut, dan mengajukan pertanyaan baik secara kelompok ataupun individu tentang tugas yang ada pada prosedur tersebut. Tutorial kegiatan personil tersebut misalnya bertahap atau secara rinci. Pendekatan ini dilakukan oleh tatap muka atau tutorial ini misalnya video dalam bagaimana cara untuk melakukan misalnya baik itu tugas yang rumit, yang penting membutuhkan bimbingan langsung dan secara detail. Selanjutnya yaitu simulasi
yaitu pendekatan ini membuat simulasi yang mewakili lingkungan, situasi, atau pekerja personil, atau disebut juga dengan percobaan. Latihan langsung dikerjakan objektif pendekatan ini dengan melakukan langsung pada posisi pekerjaannya. Maksudnya dia melakukan pekerjaan ini secara langsung dan dicobakan dan diberi juga penjelasan instruksi tentang bagaimana dan apa saja yang harus dikerjakan pada situasi kerja sebenarnya, dan harus memiliki statement dan memiliki semangat yang bagus untuk melakukan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan, dan memberikan contoh yang baik untuk peluang pekerjaan bagi orang lain, dan memberikan semangat kerja yang bagus serta baik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Demikianlah penjelasan implementasi sistem dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.